Halo Sobat Investor, kembali lagi berjumpa di program The Editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idxchannel.com dan idxchannel TV. Bersama saya Yanto Kusdiantono, redaktur pelaksana idxchannel.com. Di tengah menguatnya arus proteksionisme dan konflik perdagangan global, perekonomian dunia kembali dihadapkan pada fakta yang menggelisahkan, yakni arus investasi langsung asing atau Foreign Direct Investment alias FDI yang kembali menyusut. Laporan terbaru dari Konferensi PBB tentang Perdagangan dan Pembangunan atau UNCTAD menunjukkan penurunan FDI global sebesar 3% pada paruh pertama 2025. Meski angkanya terlihat kecil, dampaknya terasa signifikan. Pasalnya, tren negatif ini memperpanjang penurunan yang telah terjadi sejak 2 tahun terakhir. Penurunan ini terjadi pada saat ketegangan dagang antar negara maju kian memanas, terutama setelah Amerika Serikat kembali menerapkan tarif dagang baru terhadap produk-produk dari China, Eropa, dan Meksiko. Di saat yang sama, suku bunga global yang masih tinggi membuat biaya modal juga menanjak. Akibatnya, investor asing cenderung menahan dana mereka daripada membangun pabrik atau proyek infrastruktur baru di luar negeri. Ketidakpastian geopolitik, mulai dari konflik di Timur Tengah hingga tensi perang dagang Amerika Serikat dan China, semakin menyuburkan kehati-hatian. Hasilnya, proyek investasi baru atau greenfield di seluruh dunia menurun tajam hingga 17%, terutama di sektor padat rantai pasok seperti elektronik, otomotif, dan tekstil. Negara-negara maju yang selama ini menjadi pusat gravitasi modal internasional mengalami penurunan paling dalam. Nilai merger dan akuisisi lintas batas di negara-negara tersebut jatuh 18% menjadi hanya 173 miliar dolar Amerika Serikat. Hal ini menunjukkan pergeseran strategi korporasi yang besar di dunia memilih menunda ekspansi atau memindahkan aktivitasnya ke wilayah yang lebih aman secara politik dan ekonomi. Di sisi lain, negara-negara berkembang masih menunjukkan ketangguhan yang relatif. Arus masuk FDI ke negara-negara berkembang di Asia tercatat naik 7%. Sementara di Amerika Latin dan Karibia meningkat 12%. Namun, Afrika justru mengalami penurunan drastis hingga 42% akibat ketidakstabilan politik dan rendahnya pembiayaan proyek infrastruktur. Bagi Indonesia, kondisi ini menyimpan dua pesan penting sekaligus. Di satu sisi, penurunan FDI global menjadi sinyal waspada. Dalam kondisi ini, perebutan modal internasional akan semakin ketat. Para investor akan menjadi lebih selektif, hanya masuk ke negara yang memberikan jaminan kepastian hukum, efisiensi birokrasi, dan kestabilan politik. Di sisi lain, situasi ini sebenarnya membuka peluang baru bagi Indonesia untuk menempatkan diri sebagai safe haven baru di kawasan Asia. Selama negara mampu menawarkan ekosistem investasi yang ramah dan reformatif, modal asing dapat berpindah ke Indonesia sebagai alternatif dari China, Eropa, atau Amerika Latin. Namun pada kenyataannya, arus masuk FDI ke Indonesia dalam beberapa kuartal terakhir masih terkonsentrasi pada sektor-sektor ekstraktif dan industri dasar, terutama hilirisasi mineral dan energi. Meski sektor ini memberikan kontribusi besar pada neraca transaksi berjalan, namun nilai tambahnya masih terbatas. Ketika FDI global menurun, negara-negara Asia lain seperti Vietnam dan Malaysia lebih cepat menarik investasi baru yang berbasis teknologi dan manufaktur digital. Disinilah titik lemah Indonesia, yakni kurangnya diversifikasi struktural dalam portofolio investasi asing. Selama industri teknologi digital, manufaktur, dan jasa modern belum menjadi prioritas, arus modal berkualitas akan tetap terbatas. Penurunan FDI global juga berdampak langsung pada lapangan kerja dan transfer teknologi. Dalam konteks Indonesia, FDI selama ini berperan besar dalam menciptakan rantai pasok baru, menghadirkan investor anchor, dan menggerakkan industri penunjang. Ketika investasi global menurun, rantai nilai ini terancam mengalami stagnasi. Akibatnya, sektor industri pengolahan bisa kehilangan tenaga pendorongnya. Sementara kesempatan untuk peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal bisa melambat. Di saat yang sama, ketergantungan pada investasi domestik akan semakin besar, padahal kapasitas pembiayaan dalam negeri masih terbatas. Dalam situasi seperti ini, Indonesia perlu melakukan penyesuaian strategis dalam kebijakan investasinya. Langkah pertama adalah menjaga stabilitas makroekonomi.
Kepercayaan investor berawal dari ketenangan pasar yang antara lain mengacu pada inflasi yang terkendali, nilai tukar yang stabil, dan defisit anggaran yang terjaga. Yang kedua, reformasi struktural harus dipercepat, khususnya dalam hal perizinan, tata kelola lahan, dan penegakan hukum investasi. Kerumitan birokrasi dan ketidakpastian regulasi masih menjadi faktor penghambat utama. Dalam era di mana setiap negara berebut modal, kecepatan proses perizinan dan kejelasan aturan adalah senjata utamanya. Langkah selanjutnya adalah membangun strategi Smart FDI, yakni menarik investasi yang tidak hanya membawa modal, tetapi juga teknologi, transfer pengetahuan, dan nilai tambah. Pemerintah perlu mendorong investasi yang berorientasi pada inovasi dan berkelanjutan, seperti energi hijau, semikonduktor, dan ekonomi digital. Kerjasama industrial antara UMKM lokal dan korporasi multinasional juga perlu diperkuat agar FDI lebih inklusif. Dan terakhir, diperlukan strategi diplomasi ekonomi yang lebih agresif. Dalam kondisi penurunan FDI global, negara-negara berkembang juga berebut perhatian investor. Indonesia perlu menegaskan diri sebagai mitra yang stabil, reformatif, dan terbuka. Keikutsertaan dalam inisiatif regional seperti RCEP dan pemanfaatan hubungan ekonomi dengan mitra non-tradisional harus diperkuat. Pada akhirnya, penurunan FDI global bukanlah akhir dari pertarungan investasi, melainkan momen untuk memperbaiki diri. Bagi Indonesia, ini adalah panggilan untuk membangun ekonomi yang lebih berdaya saing, lebih berorientasi pada nilai tambah, dan terbuka terhadap transformasi teknologi. Jika momentum ini dimanfaatkan dengan tepat, penurunan FDI global justru bisa menjadi batu loncatan untuk meloncat ke level tingkat perekonomian baru yang mandiri dan berkelanjutan. Demikian program di editorial edisi kali ini. Saya Yanto Kusdiantono, pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.